Kita sudah melakukan tahapan sosialisasi dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Sehingga tanggal 1 sampai dengan saat ini kita sudah implementasi. Nah, evaluasi kami di Korlantas Polri ada dua permasalahan utama, yaitu masalah kecepatan, overspeed, dan masalah perlambatan. Overspeed itu adalah kendaraan-kendaraan yang melaju di atas batas yang telah ditentukan. Siap. Ya, jadi data sampai dengan hari ke-12 ini tercapture dari tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa 27.799 capture pelanggaran overspeed. Jadi yang terbanyak itu ada di Trans Sumatera. Mudik Lebaran 2022 sebentar lagi nih. Sahabat NTMC, jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan 5M. Jangan lupa vaksinasi COVID-19 dosis 2 dan booster. Berkendara dalam keadaan fisik yang sehat. Cek dan pastikan kesiapan kendaraan sebelum memulai perjalanan. Dan tidak membawa barang berlebih ya. Utamakan kesehatan dan keselamatan selama perjalanan ke kampung halaman. Siapkan aplikasi Peduli Lindungi untuk para peserta mudik dan jangan lupa selalu patuhi aturan lalu lintas dan arahan petugas di lapangan. Berkendaralah dengan hati-hati agar keluarga di rumah menunggu dengan tenang. Halo Sobat Polistory, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka. Sobat Polistory, Korlantas Polri sudah resmi memberlakukan sistem tilang elektronik atau ETLE Speed Cam bagi pelanggar batas kecepatan dan ETLE WIM atau Weight in Motion bagi pelanggaran over dimension dan overload di ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Implementasi penindakan tilang berbasis elektronik menjadi upaya positif guna menjaga lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Dan kali ini saya sudah bersama dengan Kasubdit Penindakan Pelanggaran Ditgakum Korlantas Polri, yaitu Kombes Pol Imade Agus Prasetya, SIKM Hum. Selamat datang Bapak di Polistory. Apa kabar Bapak? Selamat siang, Mbak Rizka. Salam sehat, sukses selalu. Alhamdulillah. Bapak terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Polistory. Nah Bapak, terkait dengan yang sedang ramai di media sosial, yaitu terkait penerapan tilang elektronik atau ETLE di jalan tol, batas kecepatan, dan juga sejak kapan sih mekanisme ini mulai diberlakukan? Mungkin bisa dijelaskan mulai dari tahap sosialisasi hingga penerapan. Izin Bapak. Baik, terima kasih Mbak Rizka bahwa implementasi ETLE jalan tol ini yang dimulai tanggal 1 April sampai dengan saat ini, Siap. ini sesuai dengan peraturan Korlantas Polri bahwa setiap implementasi ETLE ini harus diawali dengan sosialisasi dulu. Siap. Kita sudah melakukan tahapan sosialisasi dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Sehingga tanggal 1 sampai dengan saat ini kita sudah implementasi dan hasilnya sangat efektif untuk menekan pelanggaran maupun fatalitas korban meninggal dunia. Wah, ya jadi Sobat Polistory berarti udah pada tahu ya kalau ETLE di jalan tol ini sudah berlaku sejak 1 April 2022. Jadi nggak ada alasan ya untuk Sobat Polistory bilang nggak tahu kalau ada peraturan tersebut. Nah Bapak, selain pelanggaran batas kecepatan, terobosan apa lagi nih Pak yang dilakukan Korlantas Polri terkait tilang elektronik? Jadi gini Mbak, di jalan tol ini adalah jalan bebas hambatan. Siap. Jadi pemerintah menyiapkan jalan ini adalah untuk menunjang pembangunan, menunjang perekonomian, sehingga jalan ini harus bebas hambatan. Nah, evaluasi kami di Korlantas Polri ada dua permasalahan utama, yaitu masalah kecepatan, overspeed, dan masalah perlambatan. Overspeed itu adalah kendaraan-kendaraan yang melaju di atas batas yang telah ditentukan. Siap. Sebagaimana pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas, ini ada batas atasnya di jalan tol itu 100, batas bawahnya 60. Terjadi percepatan. Nah, terkadang di jalan ini menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan fatalitas meninggal dunia. Nah, di satu sisi ada angkutan barang, karena ini tol ini adalah moda transportasi untuk pembangunan. Nah, angkutan barang ini malah memberikan suatu perlambatan. Nah, ini terjadi mix di jalan, ada yang cepat, ada yang lambat, sehingga
banyak terjadi tabrak belakang. Oh, siap, Pak. Nah, Siap. akhirnya fatalitas terjadi. Nah, ETLE ini kita terapkan karena tingginya akal lantas fatal meninggal dunia di jalan tol, sehingga ada 2 pelanggaran utama yang kita terapkan, pelanggaran batas kecepatan dan pelanggaran yang lebih kapasitas muatan. Overload. Dan over dimension juga, Bapak. Overload, over dimension, and overspeed. Siap. Ya. Berarti itu termasuk yang ETLE WIM ya, Pak? Iya, betul. Nah, Bapak tadi kan dijelaskan ada batas atas dan batas bawah. Nah, itu maksudnya seperti apa, Pak? Jadi di pasal 287 nomor 5 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan, ini ada batas atas itu diatur oleh rambu. Siap. Berarti dia overspeed. Nah, batas bawah itu adalah diatur rambu juga, di jalan tol itu 60 km per jam. Nah, kami prioritas yang batas atas karena memang potensi fatalitas karena overspeed. Siap. Namun karena ini perlambatan ini di bawah batas bawah, maka kita gunakan sensor tadi with in motion yang terintegrasi dengan ETLE, sehingga overspeednya kita tindak, yang perlambatannya bukan karena perlambatannya, tetapi penyebab tonase berlebih yang karena mengakibatkan suatu perlambatan, kemudian jalan rusak sehingga social cost-nya tinggi sekali. Inilah prioritas kami di jalan tol. Oh, berarti memang urgent ya, Pak, ya, untuk penerapan ETLE Speed Camp dan ETLE WIM ini? Betul sekali. Mungkin boleh dijabarkan, Pak, data terkait pelanggaran dari over dimension overload maupun overspeed. Ya, jadi data sampai dengan hari ke-12 ini tercapture dari tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa 27.799 capture pelanggaran overspeed. Jadi yang terbanyak itu ada di Trans Sumatera, sama di Jakarta, kemudian Jawa Tengah, termasuk di Jawa Timur. Ini sudah tergelar semua. Nah, kemudian yang overweight sampai saat ini 8.019 yang sudah tercapture, dan ini semua kita kirimkan surat konfirmasi. Selama 12 hari sebanyak itu ya, Pak? Selama 12 hari. Wah, padahal sudah disosialisasikan ya, Nah, Pak, ya? kemudian yang luar biasa adalah evaluasi kita ada suatu fluktuatif. Jadi hari pertama itu sampai 9.000 capture batas kecepatannya. Hari tanggal 1 April itu. Siap. Tapi setelah media mengglorifikasikan, mensosialisasikan, itu terjadi suatu penurunan drastis itu dari 9.000 sampai 3.000, 2.000, 1.000, bahkan sampai ratusan. Namun di hari ke-6 ini naik lagi, tapi tidak mencapai 9.000, 3.000. Siap. Artinya sosialisasi itu sangat penting. Masyarakat kita ini perlu diedukasi sehingga ETLE itu tidak, selain penindakan penegakan hukum berbasis elektronik, juga ada unsur prevensi. Siap. Edukasi maupun sosialisasi. Oh, jadi itu juga semua demi kebaikan Betul. masyarakat ya, Pak, ya, di jalan. Betul. Terutama. Nah, Bapak bisa dijelaskan juga kalau adanya ETLE ini selama 12 hari ini untuk tingkat kecelakaan sendiri bagaimana, Bapak izin? Jadi kemarin saya iseng ngecek IRSMS. Siap. Jadi database laka lantas kita di Subdit Gakum, khususnya di lalu lintas kecelakaan. Jadi ada pergeseran laka. Jadi di wilayah tempat dipasangnya 21 kamera ETLE, overspeed maupun with in motion, Siap. ini zero kecelakaan. Jadi kecelakaan itu bergeser ke titik-titik lain. Jadi masyarakat kita nih pinter sekarang. Wah, sudah tahu nih, kan sudah diingatkan oleh rambu bahwa Ada kamera. kecepatan Anda diawasi oleh kamera. Siap. Sehingga dia pada saat ada rambu, dia selalu mentaati antara 100 sampai dengan 119 Siap. di range itu. Nah, kemudian begitu melewati kamera maupun rambu itu, kembali ngebut lagi. Sehingga fatalitas itu bergeser. Bergeser di mana? Di titik yang Di titik tidak itu. Makanya berada kamera. kita secara periodik mengevaluasi dan menghimbau kepada Badan Usaha Jalan Tol, dalam hal ini adalah Jasa Marga dan Hutama Karya, agar hasil evaluasi ini dibuat kajian untuk perencanaan di 2023, penambahan speed cam maupun kamera atau deteksi sensor with in motion. Siap. Wah, memang di mana saja sih, Pak, titik kamera untuk sekarang ini? Nah, saat ini kan di tahap awal ini adalah model penegakan hukum yang kolaboratif.
kita tergelar di Trans Sumatera itu di Lampung, Siap. kemudian di Trans Jawa itu dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur. Nah, ini adalah prototipe penegakan hukum yang pertama dengan model kolaboratif, sehingga kita harapkan kalau ini sukses, kita berharap di semua ruas jalan tol, kemudian di arteri pun dipasang perangkat yang sama. Oh, berarti nantinya akan dipasang juga di Ya, arteri, betul. di jalan tol untuk kamera etle itu, Pak Isi. Betul. Siap. Terus mekanisme, Pak, atau cara kerjanya dari penindakan tilang elektronik ini apakah sama dengan yang di arteri? Kan kalau di arteri itu misalkan ada pelanggaran, larinya ke Polda untuk Gakum Polda. Lah, untuk yang di jalan tol ini, Pak? Nah, ini menarik nih pertanyaan, karena netizen juga banyak yang mempertanyakan. Jadi Siap. etle itu sudah standar nasional, jadi sama. Jadi saya sedikit jelaskan mekanisme etle ini. Pertama, capture kamera ini secara otomatis oleh kamera-kamera cerdas yang sudah tertanam, baik itu di tol maupun di persimpangan-persimpangan di 26 Polda. Siap. Kemudian secara otomatis data-data ini akan ditransfer ke back office. Selama kurang lebih 3 hari, petugas back office ada perwira di dalamnya, ini akan melakukan validasi. Kemudian memverifikasi hasil capture ini dari Siap. robot-robot ini valid, sah atau tidak. Siap. Jadi kalau oleh perwira back office yang bersertifikasi penyidik Siap. atau penyidik pembantu menyatakan valid, maka dipersiapkanlah surat konfirmasi yang ditandatangani oleh para Kasubit Gakum tempat lokus delikti tercapture-nya pelanggaran tersebut. Oh, gitu. Siap. Pak, Kemudian siap. selama 3 hari dikirim ke alamat sesuai database kendaraan melalui kantor pos. Nah, kemudian setelah tiba di alamat, kita berikan waktu 5 hari untuk mengkonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya gampang. Bisa di barcode saja, dan langsung konfirmasi di gadget masing-masing. Siap. Namun kalau 5 hari tidak dikonfirmasi, maka sistem kami akan melakukan blokir Blokiran. di samsat yang sudah disiapkan dan terdaftar kendaraan tersebut. Kemudian kalau dia konfirmasi, diberikan waktu 7 hari. Siap. Misalnya saya mengkonfirmasi dan saya menyatakan itu adalah benar Siap. kendaraan saya, maka oleh sistem diberikan kode BRIVA, BRI Virtual Account. Siap untuk Nah, pembayaran ya, Pak Isi? pembayaran bisa dengan m-banking, di ATM dan lain sebagainya, sudah sangat dimudahkan. Selesai sudah permasalahan pelanggaran etle-nya. Namun kalau verifikasinya, konfirmasinya berbelit-belit, itu kendaraan sudah saya jual dan lain sebagainya, artinya konfirmasinya tidak sempurna. Di hari ke-15, Siap. dari 357 7. hari ke-15, itu diblokir secara Oh, berarti langsung diblokir, Pak. Siap. sistem. Nah, kalau dia pingin membuka blokir itu harus menyelesaikan dulu Administrasi. permasalahan lalu lintasnya. Siap. Nah, yang menarik adalah saat ini di etle jalan tol ini sudah berlaku etle lintas wilayah. Siap. Misalnya tercapture overspeed di Jawa Tengah, Siap. kendaraan Jakarta, maka Ditlantas Polda Jawa Tengah akan mengirimkan surat konfirmasi kepada Jakarta. Polda Metro Jaya. Siap. Namun Korlantas Polri sebagai dirijen memerintahkan dan mengawasi alur daripada penindakan lintas wilayah ini. Nah, ini sistem yang sudah standar dan sudah ditetapkan oleh peraturan Korlantas Polri. Wah. Gitu. Jadi Sobat Polistory sudah jelas ya tentang mekanisme untuk penyelesaian tilang elektronik. Jadi nggak ada alasan lagi untuk muter-muter cari ini harus konfirmasi kemana. Nggak ada ya, karena memang sudah disiapkan barcode konfirmasi supaya nantinya surat-surat kendaraan para Sobat Polistory tidak diblokir. Gitu. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan dari netizen terkait pengurusan tilang. Apabila seorang pengendara ini mengemudikan kendaraan rencar Pak Ya. atau sewa, terus kemudian melakukan pelanggaran. Nah, siapa Pak yang bertanggung jawab atas tilang tersebut? Nah, ini banyak juga yang WA saya Mbak Rizka. Siap. Terutama para pengusaha rental. Wah, siapa Pak? Siap. Jadi saya jelaskan bahwa di sistem hukum pidana kita itu berlaku asas vicarious liability. Jadi ada suatu tanggung jawab pengganti. Jadi
setiap kendaraan yang dirental, tanggung jawab terhadap kendaraan itu meyakinkan perentalnya ini adalah pengendara-pengendara yang taat akan aturan lalu lintas. Jadi manakala terjadi suatu pelanggaran lalu lintas walaupun ini kendaraan rental, itu harus menjadi penanggung jawab pemilik kendaraan. Jadi ada kewajiban pengganti pemilik kendaraan ini untuk meyakinkan para pengemudinya adalah pengemudi yang taat berlalu lintas. Siap. Nah ini yang harus dipedomani, termasuk yang kendaraan yang sudah dijual belikan. Ada kewajiban daripada pemilik kendaraan baru untuk membalik nama kendaraan atas nama sesuai KTP masing-masing. Nah ini yang perlu diketahui oleh masyarakat seluruhnya, bahwa ada suatu pertanggungjawaban pengganti vicarious liability di asas hukum pidana kita. Jadi memang harus sudah ada kesepakatan terlebih dahulu ya Pak, antara pihak dari penyewa dan juga yang menyewakan kendaraan. Betul. Nah jadi Sobat Polistory, sudah jelas juga kan tadi dari Pak Kombes Pol Imade Agus tentang penjelasannya kendaraan sewa yang kalian pakai apabila terjadi pelanggaran di jalan. Cara mengurusnya seperti itu. Nah, Pak, untuk pesan kepada masyarakat nih dari Bapak yang akan melakukan mudik, apalagi kan ini jelang operasi ketupat, Pak. Bisa disampaikan, Pak? Kami menghimbau dari Korlantas Polri kepada seluruh masyarakat yang akan mudik. Pertama, yakinkan kondisi saudara sehat dan prima. Dan yang paling penting adalah sudah vaksin booster, Mbak. Betul sekali. Daripada vaksin nanti terhambat. booster. Nah, yang kedua, yakinkan kembali kendaraan yang Anda kendarai ini sudah memenuhi standar keselamatan. Kalau bisa sebelum mudik, masuk dulu ke tempat bengkel, lakukan cek berkala. Siap. Sehingga ban, sistem keamanan itu sudah aman. Jadi kita tenang. Kemudian yang ketiga, jangan lupa berdoa. Jadi sebelum berkendara berdoa, dan selama berkendara patuhi aturan lalu lintas. Siap. Kalau lelah, jangan lupa istirahat, mengantuk di rest area, apalagi bulan puasa. Ini jangan dipaksakan. Apabila kondisi tidak fit, istirahat segera. Begitu fit, silakan berkendara lagi. Nah, yang terakhir adalah kami mendoakan semoga perjalanan mudik rekan-rekan sekalian, masyarakat seluruh Indonesia sehat, selamat, aman, tertib, dan lancar. Amin, Demikian. amin. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih Mbak Rizka. Dan waktunya tentunya Bapak. Seluruh Sobat Polistory. Siap. Semoga bermanfaat. Amin. Nah Sobat Polistory, sudah jelas sekali ya penjelasan dari Kombes Pol Imade Agus Prasetya SIKM Hum selaku Kasubdit Daggar Ditgakum Korlantas Polri. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan tentunya kedepannya kita menjadi masyarakat yang tertib dalam berlalu lintas. Dan diingatkan sekali lagi kepada seluruh pengendara agar memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda serta muatan dari kendaraan Anda. Saya Bribtu Rizka, sampai jumpa di episode Polistory selanjutnya.